bagaimana hasil ciptaan sebagai hasil karya dihargai, hasil karya ini kemudian hak ekonominya harus diperoleh. Begitu intinya begitu. Ya, kita ke situ larinya. Otomatis bahwa ketika ada hasil karya, hak cipta ini terpakai, dinikmati oleh orang banyak, maka negara dalam hal ini, undang-undang harus wajib ya kan, menunaikan kewajibannya untuk menggapai hak ekonomi si pencipta tadi. Nah, KMKN otomatis melalui LMK itu akan masuk, karena KMKN ini sebagai bukan lembaga profesi, tetapi collecting dan distributing. Jadi hanya dua hal ini sebenarnya. Tapi otomatis, artinya KMKN bertanggung jawab. Bertanggung jawab setiap hasil cipta yang ada di Republik Indonesia ini ketika di collecting memberikan kepada si pencipta tadi. Walaupun beliau itu tidak mendaftarkan. Seperti itu. Nah, soal nanti kelembagaan KMKN dan LMK itu akan dibahas tersendiri. Bagaimana itu collectingnya, fungsi KMKN, bagaimana distributingnya, fungsi LMK dan sebagainya. Itulah. Fungsinya masing-masing organisasi akan disusun dengan sendirinya, seperti itu. Saya setuju dengan Pak Saleh tadi yang pertama. Jadi kita memastikan royalti itu bisa terkolek dan terdistribusi. Itu yang penting. Oke, alternatif 1. Ayat satunya dulu aja kita bahas. Ayat satunya, ketok dulu. Udah satu pasal aja ketua. Yang kedua nggak terbaca itu. Ya ini nanya semua. Silakan kalau pengusul mau bicara. Ya, izin. Ini Ya, pimpinan. silakan. Enggak, ini sih pandangan aja bagi saya, karena sebagaimana Pak Martin itu punya lagu walaupun tidak seberapa, setelah saya cek saya juga punya beberapa lagu. Nah, enggak juga. Nah, intinya kan gini, saya ngerti yang pilihan pertama itu kan pada dasarnya hak koleksi royalti, pemenuhan hak ekonomi kita hadir, negara hadir meregulasi itu biar ada keadilan kan gitu. Di satu sisi yang usulan kedua itu gimana kalau dibangun sistem, pokoknya siapapun yang punya ciptaan lagu, pokoknya harus daftar di LMK dulu baru punya dalam tanda kutip hak distribusi, hak tagih hasil dari KMKN. Jadi menurut saya sih ini pilihan aja udah. Yang satu ini sangat mendasar, filosofi utama kita perjuangkan tuh ada di satu. Kalau yang kedua ini lebih ke pembangunan ekosistemnya mau lebih disiplin apa enggak. Menurut saya itu aja sih. Sekian pimpinan. Ya. Oke ya. Enggak, ini pengusul masih ngobrol nih. Alternatif 1. Jadi langsung bisa dikolek oleh KMKN tanpa jadi anggota LMK. Itu yang contoh kasus. Iya, saya contohnya. Saya juga lah. Sama Pak Banyu misalnya. Kita juga punya royalti, tapi selama ini tidak pernah dapat. Rupanya karena bukan anggota LMK. Tidak pernah daftar. Pak Uncu megang-megang mic nih kayaknya. Ya, silakan. Nah, izin pimpinan mungkin memberikan masukan ya. Ini sebetulnya ada dua konsep besar. Satu tadi Pak Pimpinan bilang, kumpulkanlah di KMKN, ya, lalu kemudian bagikan. Ya kan? Nah pertanyaan begitu bagikannya lewat mana? Langsung atau lewat LMK? Oke, kalau lewat LMK, pertanyaan lagi, LMK dapat data dari mana? Nah, kan bolak-balik berarti kan, daftar KMKN, tapi baginya lewat LMK. Dalam konsep ini sebetulnya ini pilihan ya. Dalam konsep ini yang mengumpulkan data dari yang terakhir ini adalah LMK. LMK-nya kita sederhanakan dari 16 jadi 3. Ya kan? Yang kolek KMKN. Tapi LMK
mengumpulkan data sedetil-detilnya. Karena yang namanya data itu memang rumit ya. Bukan hanya berapa sih penciptanya, lalu siapa aja sih penciptanya, bukan gitu. Ya kan? Yang namanya data tuh misalnya ada 2 orang, yang satu 70%, satu 30%. Belum lagi data akun banknya, ya kan? Dan izin-izin yang lain gitu. Nah ini yang ngumpulin sejauh ini memang LMK. Kalau pilihan kita ke KMKN itu gimana? Lalu buat apa LMK-nya? LMK-nya kan hanya buat bagi, distribusi. Untuk distribusi, dia kan mesti ada data juga. Data yang lengkap juga. Gitu. Kalau dari KMKN jadi berputar. Gitu kan. Jadi seperti itu logikanya. Kita mau pilih yang mana gitu. Kalau LMK yang di ujung tombak pengumpulan data, tetap yang mengumpulkan atau menarik itu atas nama KMK. Begitu KMK konsolidasi datanya dengan sistem besarnya, dia akan salurkan ke LMK lagi. Dari LMK balik lagi ke pencipta dan pemegang hak ciptanya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sistem ini untuk mengantisipasi atau mengakomodasi hak eksklusif dari pemegang hak cipta atau pemegang hak pertunjukan. Karena mereka ini memiliki hak eksklusif ya. Gitu kan. Dalam praktek yang lama kan mereka memberikan kuasa. Kuasa kemana? Ke LMK. Nah LMK kemudian membuat LMKN dalam konteks masa lalu nih. Sebenarnya nggak ada hubungan yang begitu akrab antara LMKN dengan si pencipta ini gitu. Nah ketika KMKN membuat satu lompatan besar nih konsepnya bahwa mereka yang mengumpulkan, pertanyaannya di mana hak eksklusifnya pencipta lagu? Di mana hubungan hukumnya kan gitu. Itu yang mau kita coba bela. Makanya supaya kita tetap katakanlah menghormati hak-hak eksklusif dari pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Kalau KMK langsung berarti peran negara begitu besar. Ya kan? Tapi enggak juga. Karena KMKN juga bukan negara, ya kan? Kan gitu. Lalu kalau bukan negara, dari mana dia dapat haknya? Pertanyaan yang paling applicable kenyataannya begini. Itu di luar negeri ada afiliasi dari LMK selama ini. Misalnya WAMI katakanlah kita ambil contoh, afiliasinya mereka adalah SISEC dari Prancis. SISEC itu dan mungkin banyak lagi LMK di luar negeri di dunia ini ya, mereka bekerja berdasarkan kuasa. Jadi ketika mereka bekerja dengan kuasa, mereka pasti akan menghubungi partner di Indonesia yang bekerja dengan kuasa. Kalau KMKN itu tidak berbasis kuasa, kita nggak tahu. Kita pertanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan hubungan dengan LMK di luar negeri. Maka itu konsep ini kita majukan seperti itu. Bahwa yang pegang kuasa itu memang LMK, tapi undang-undang ini memberikan mandat, ya, baik mandat atributif dari negara maupun mandat dari LMK ke LMKN atau KMK untuk mengumpulkan itu. Konsepnya seperti itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Makasih pimpinan. Baik. Kalau dari sisi menjadi member sebenarnya ini menurut saya bisa dibuat peraturan pelaksanaannya. Dia tercatat di mana? Kalau menurut saya, kalau memang dia langsung dikolek oleh KMKN, ya nanti kan KMKN memberikan data kepada LMK, baik pemilik hak cipta atau yang mendapatkan royalti itu sudah terdaftar di LMK dan yang belum terdaftar. Ya kan, misalnya kayak saya nih tidak terdaftar di LMK penyanyi. Nanti KMKN ketika menarik royalti, lalu kemudian mendistribusikan kan ke LMK penyanyi berarti kan. Ada nama saya, walaupun saya tidak mendaftar di LMK penyanyi. Harusnya begitu Pak Ketua kan. Nah jadi nanti, tapi mungkin dibuka ininya bahwa itu diatur oleh peraturan menteri. Saya izin Ketua, izin. Ya, silakan. Ini menarik sekali ini, bagaimana seorang pencipta terdaftar, dia tanpa mendaftar, kemudian LMK-nya tahu bahwa dia penciptanya. Apa dari segala lagunya atau
Apakah ada persyaratan lain sebelum itu dimasukkan ke LMK? Saya tanya dulu kepada pengusul ini. Saya Jadi juga- artinya nanti nggak perlu daftar lagi kalau memang mereka tahu semua gitu loh. Silakan Pak. Ya, Pak Pimpinan, memang data ini nggak sesederhana yang tadi kita pikirkan. LMK ini sejauh ini memang punya data-data yang cukup detail ya, katakanlah berapa sih pembagiannya gitu kan? Berapa sih pembagian itu detail tuh perbagian dari data-data itu. Nah, yang dikumpulkan itu data-data seperti itu, pimpinan. Oh, belum memuaskan ya jawaban saya, Pak? Maksud saya gini Maksudnya Bapak gimana? Maksud saya gini, ini kan Pak Martin pencipta lagu. Kemudian dia nggak daftar kepada siapapun, baik ke LMK maupun kemanapun. Nah terus dia haknya akhirnya kan nggak dapat nih, nggak dapat royaltinya. Terus apakah LMK tahu kalau boleh ini penciptanya? Tahu. Dari mana dia tahu? Diterbitkan. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, LMK bertugas untuk semua mengumpulir semua pencipta lagu. Yang demikian kan ini? Maksudnya KMKN, Pak. KMKN akan mengambil semua lalu disimpan di apa yang namanya data apa namanya? Database Pangkalan data. Tapi mungkin saya rasa daftar itu penting karena mungkin kalau misalnya seperti lagu Dea Lova yang nyanyi Once, walaupun tidak daftar, semua orang tahu karena ada di platform dan itu viral dan itu banyak yang nyanyikan. Tapi bagaimana nasibnya dengan lagu yang tidak hits, penyanyinya nggak hits, pencipta lagunya juga nggak hits, itu juga sama pertanyaan saya bagaimana caranya KMKN atau LMK itu tahu bahwa ada lagu ini, penciptanya ini, penyanyinya ini. Jadi daftar itu sepertinya sih lumayan harus ya. Oke, saya mungkin tambahkan Pak Iya, ya. Bu, ya. silakan, Pak. Jadi berdasarkan RDP, nah kita kan udah RDP, LMK semuanya sudah RDP. Jadi kita nggak boleh lari kemana-mana, ya kan? Dan ditambah dengan pengusul tadi, faktanya bahwa LMKN yang sekarang wujudnya KMKN itu nggak bisa bergerak sendiri, gitu. Nah pada perjalanannya yang tahu data-data pencipta itu adalah LMK, pada perjalanannya seperti itu. Nah sekarang untuk akurasinya, bentuk akurasi secara globalnya kita harus buka pintu dulu. Artinya ada KMKN di situ, ada LMK di situ. Soal teknisnya yang tadi Pak Once sampaikan itu di peraturan menteri nanti, ya kan? Nah, tinggal kalau kita mau sempurnakan karena kebutuhan KMKN ini, kebutuhan hak cipta tadi bisa terpenuhi, diragukan kalau KMKN sendiri. Itu loh maksudnya. LMK juga banyak, bahkan ada LMK yang bisik ke saya. LMKN masih ada kesulitan untuk kolek, gitu loh. Ya saya nggak sebut namanya lah. Ada LMK yang menjadi andalan itu untuk kolek loh, bukan distributing loh, kolek, gitu loh. Nah hal ini jangan kita putus hubungan antara KMKN dengan LMK. Itu maksudnya Pak Once tadi kan, dan sesuai dengan RDP gitu loh. Maka tinggal kita sambung saja pasal 98 ayat 1 dengan kita adopsi yang dimaknai oleh pengusul pasal 98 ayat 1, yaitu ada peran LMK di situ. Jadi dalam sistem informasi oleh KMKN baik secara langsung maupun melalui LMK begitu. Nanti teknisnya baru seperti Pak Once katakan tadi, peraturan menteri tadi gitu loh. Begitu kurang lebihnya. Baik secara langsung maupun melalui LMK itu. Ngambilnya ke situ coba. TA-nya mana? Yang nyatet siapa? Tuk, catat. Mana dia? Ditayangkan. Jangan tayangkan saya, bosan ngeliat saya. Ketua, izin Ya. menambahkan sedikit. Bentar dulu tadi bentar dulu Bang. Yang dimaksud Pak Ketua itu di 98 ayat 1 ya. Pencipta, ini karena agak lag nih. Pencipta, pemegang cipta, pemilik hak terkait, ciptaan dan atau produk hal terkait tercatat dalam sistem informasi oleh
KMKM, baik secara yang mendaftar secara langsung maupun melalui LMK. Alright.